Warga Depok, mana suaranya? Sini kita kumpul. Kali ini di segmen mengulik kita akan membahas tentang sejarah kota kalian. Mungkin ada yang belum tahu. Ayo kita dengarkan sama-sama. Di balik hiruk-pikuk Batavia abad ke-17, seorang pria berdiri di antara arus sejarah, menentang sistem yang menindas. Dialah Cornelis Kastelein. Mungkin kini hanya sedikit orang yang masih mengingat namanya. Sebagai karyawan VOC, ia bukan sekedar pedagang yang mengejar keuntungan. Ia adalah seorang visioner yang melihat manusia bukan sebagai komoditas, melainkan sebagai jiwa yang harus dihormati. Kastelein adalah seorang Protestan sejati. Pandangan dan sikap hidupnya banyak bertumpu pada prinsip cinta kasih sesama manusia. Ia sendiri punya semboyan, "Er is geen leven zonder de liefde," atau tiada kehidupan tanpa kasih sayang. Di dunia yang masih terjebak dalam rantai perbudakan, Kastelein memilih untuk membebaskan budak-budaknya, memberikan mereka harapan baru di tanah yang ia bangun sebagai komunitas percontohan. Bahkan, jauh sebelum isu lingkungan menjadi perhatian global, ia telah mengupayakan hutan kota sebagai benteng melawan eksploitasi atas alam. Cornelis Kastelein lahir di Amsterdam pada Agustus 1657 di tepi sungai Rokin. Ia adalah putra dari Antoine Kastelein dan Maria Kruisdener. Ayahnya adalah pebisnis sukses di Nantes, Prancis. Karena konflik dengan penduduk lokal, keluarga kecilnya harus pindah ke Amsterdam. Cornelis Kastelein mulai perjalanannya ke Hindia Belanda pada usia 17 bersama keluarganya. Setelah tiba di Batavia pada 16 Agustus 1675, ia segera bekerja di De Heren 17 sebagai pemegang buku VOC. Keterampilannya dalam mencatat transaksi keuangan membuatnya cepat naik pangkat dari pemegang buku menjadi pembantu saudagar. Dalam 16 tahun, ia mencapai posisi saudagar tingkat 2, sebuah jenjang karir yang cukup bergengsi dalam perusahaan dagang raksasa tersebut. Namun, ia tidak sama dengan pejabat VOC lainnya yang bermental bobrok. Di saat pejabat VOC lain fokus pada eksploitasi ekonomi, Kastelein justru memikirkan dampak jangka panjang dari kolonisasi. Ia menentang kebijakan monopoli perdagangan yang diterapkan Gubernur Jenderal Willem van Outhoorn. Kastelein justru mengusulkan sistem yang lebih berkelanjutan. Akibat perbedaan pandangan ini, ia perlahan mengundurkan diri dari jabatannya pada usia 34 tahun. Pada masa itu, ia mulai membantu penelitian Georg Eberhard Rumphius, seorang ilmuwan botani yang karyanya baru dipublikasikan setelah wafat. Kastelein dipercaya untuk menjalankan wasiat Rumphius, memastikan karya-karyanya dalam zoologi, botani, geografi, dan sejarah tidak hilang begitu saja. Meskipun karirnya terus menanjak, Kastelein merasa semakin tidak nyaman dengan kebijakan VOC yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai bentuk protes, ia membeli tanah di Serengseng yang kini dikenal sebagai Lenteng Agung pada tahun 1695 dan menulis buku berjudul Invalende Gedachten, buah pikiran yang mengkritik VOC. Ia merasa bahwa tujuan kolonisasi seharusnya bukanlah penindasan, tetapi membangun komunitas yang beradab. Banyak orang mengira Kastelein adalah seorang misionaris Kristen, namun sesungguhnya ia lebih dari sekedar penginjil yang bekerja untuk lembaga. Ia punya visi jauh lebih besar. Dia adalah seorang saintis yang bersahabat dengan Johannes Kamphuis, salah seorang gubernur VOC, yang juga memiliki minat dalam ilmu pengetahuan. Setelah keluar dari VOC, Cornelis Kastelein menjadi warga biasa tanpa pekerjaan dan jabatan. Ia kemudian mencurahkan waktunya untuk mengelola tanah yang dibelinya pada tahun 1696 dari Lucas van der Meer. Di atas lahan subur yang dialiri sungai, ia membangun perkebunan lada, kebun buah, dan sawah, dibantu oleh budak-budak yang sebagian berasal dari Bali dan Makassar. Kastelein yakin bahwa pertanian adalah kunci bagi kemakmuran komunitasnya. Ia mengembangkan Depok sebagai model masyarakat agraris yang mandiri. Wilayah ini mencakup Mampang, Depok, dan Karanganyar, atau yang sekarang disebut dengan Cinere, yang kemudian berkembang menjadi komunitas pertanian yang ideal. Namun, lebih dari sekedar pertanian,
Castellane juga menanamkan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme. Ia tidak memaksa budak-budaknya yang beragama Islam untuk berpindah keyakinan, bahkan mendapatkan hak yang sama. Pemerintahan otonom yang ia bangun bertahan lebih lama daripada pemerintahan kolonial Belanda. Baru antara tahun 1949 hingga 1952, Depok diambil alih oleh Republik Indonesia. Namun ironisnya, sejarah panjang ini ingin sering dilupakan oleh warganya sendiri. Bahkan, kalau kita bertanya ke salah satu siswa sekolah di Depok tentang Cornelis Castellane, mungkin saja mereka akan pelangap-pelongo alias kebingungan. Alih-alih menghargai warisan Castellane, masyarakat lebih banyak mengenang Depok sebagai kota otonom tanpa melihat akar sejarahnya. Menyuarakan aspirasinya melalui pengeras suara persis di depan lahan yang akan dibangun gereja. Bahkan Pondok Cina, salah satu kampung tertua di Depok, menyimpan jejak peradaban yang luar biasa. Namun ironisnya lagi, bangunan-bangunan bersejarahnya kian terancam oleh pembangunan modern. Sentimen kolonialisme dan minimnya literasi membuat banyak orang enggan mengakui kontribusi Castellane. Padahal, Castellane justru menentang eksploitasi dan rasisme yang menjadi ciri kolonialisme saat itu. Castellane adalah sosok yang melampaui zamannya. Ia merintis gagasan tentang hutan kota, kesetaraan, dan pembebasan budak. Namun, warisan pemikirannya banyak dilupakan di masa Depok modern. Pada 28 Juni 1714, Castellane mengembuskan napas terakhirnya saat matahari mulai condong di ufuk barat. Ia meninggalkan surat wasiat yang membebaskan 150 budaknya beserta keturunan mereka. Dalam wasiatnya, ia mewariskan perkebunannya di Depok untuk diurus oleh mantan pegawai-pegawainya. Cornelis Castellane telah pergi, tetapi jejaknya tetap ada di sungai yang mengalir, di tanah yang ia bangun, dan di kisah yang menunggu untuk kembali diceritakan. Sahabat Alkitab, melalui Cornelis Castellane kita melihat bahwa kita harus tetap berbuat baik dan berdampak positif bagi sekeliling kita, meskipun di kemudian hari tidak ada akan yang mengenang kita. Demikianlah kisah Cornelis Castellane kiranya bisa menjadi pengetahuan bagi kita dan semakin mengukuhkan kita bahwa dimanapun kita berada tetap memberikan dampak positif, karena itu yang diminta oleh Tuhan. Salam Alkitab untuk semua.